Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kedung beserta seluruh Dewan Guru, yang kami hormati Komite SMP 1 Kedung beserta anggotanya, yang kami hormati seluruh wali murid yang hadir pada saat ini, yang kami hormati, yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh anak-anak saya, siswa kelas 3 yang akan diperpisahi untuk saat ini setelah melaksanakan ujian, serta hadirin hadirat yang senantiasa kami hormati, kami cintai dan yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan suatu rahmat, hidayah dan inayah sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu agenda, yaitu perpisahan kelas 9 SMP Negeri 1 Kedung tahun pelajaran 2015 tahun 2016. Yang pertama kami sampaikan selamat melaksanakan perpisahan. Mudah-mudahan perpisahan ini bukan menjadi suatu panjenengan tidak bertemu lagi dengan SMP 1 Kedung dengan seluruh jajarannya, tapi ini merupakan awal. Sebagaimana saya dulu dari SMP 1 Kedung, alumni pertama saya dulu. Sekarang pada kesempatan ini pun kembali ke SMP 1 Kedung lagi dalam kondisi yang berbeda tetapi dengan orang yang sama. Artinya kami sampaikan kepada panjenengan semua bahwa SMP 1 Kedung ini, saya di sini sebagai pelayan masyarakat Kecamatan Kedung, kalau tadi disebut sebagai Pak Camat. Tadi ada sedikit yang nggak pas, nama saya bukan Siswanto Rusli tapi Sisnanto Rusli, ya, itu. Kami sampaikan bahwa alumni SMP Negeri 1 Kedung kemarin alumni pertama sudah melaksanakan reuni. Ada Pak Salim itu juga, ya, ada yang jadi ketua jongos kayak saya. Kemudian ada yang jadi kepala BPN pertanahan, juga ada masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. Ada yang sudah jadi tentara, jadi polisi, banyak sekali, jadi kiai, jadi dukun, jadi gento juga ada, gitu. Tapi harapan kami yang ada di sini nanti semuanya menjadi anak bangsa, menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi agama, bagi orang tuanya, bagi negara, dan seterusnya bagi lingkungan terdekatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya di sini tuh ya sebagai camat Kedung juga, tapi saya sebagai juga anggota komite. Kami sampaikan, saya sebagai bicara di sini, saya minta tolong panjenengan mempercayakan kepada SMP Kedung dengan sepenuh hati. Dan di sisi yang lain kami mohon adanya suatu respon yang baik dari SMP 1 Kedung terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Kedung, karena katanya itu saya kan dituakan, tak ketong aku kan ketok jenom ya, kan gitu. Saya nitip ke masyarakat saya yang ada di Kecamatan Kedung, tolong dididik dengan baik, bukan diajar tapi dididik. Ketika saya berbicara pendidikan, maka di sana ada suatu hal yang harus dikedepankan, yaitu kepekaan intelektual sama kepekaan spiritual. Kepekaan intelektual itu yang seperti apa? Bahwa bagaimana anak-anak yang ada di SMP 1 Kedung ini, baik yang ada dari Kecamatan Kedung ataupun yang sekitarnya, bisa dididik secara intelektual, kecerdasan fikirnya, juga kecerdasan sikapnya. Itulah yang dinamakan pendidikan berkarakter. Itu. Bagaimana pendidikan yang menyenangkan dan terjangkau itu? Pendidikan yang menyenangkan dan terjangkau itu adalah pendidikan itu tidak membuat bosan anak, tidak merasa anak itu tertekan, tidak merasa anak itu dikebiri, tidak merasa anak itu diintimidasi dan lain sebagainya. Akan tetapi di situ supaya ada pendidikan yang menyenangkan, karena di sini ada regulasi-regulasi yang harus diterapkan. Akan tetapi regulasi-regulasi ini tidak akan menghambat perkembangan inovasi serta kebebasan anak. Ini saya pernah diskusi sama salah satu psikolog, memang seperti itu, sama Pak Kiai pun sama, gitu. Kemudian ketika saya berbicara masalah sikap dan perilaku, saya minta tolong sekarang kriminalisasi terhadap anak ini sudah mulai muncul, lebih-lebih pada anak perempuan.
berita-berita di TV tentang pemerkosaan dan lain sebagainya. Saya minta tolong Pak Guru BP dan jajarannya, wali kelas dan jajarannya bisa mengecek HP masing-masing anak. Situs-situs porno sekarang sudah banyak sekali. Ini perlu dicermati, perlu diwaspadai, jangan sampai nanti kita berhasil mendidik secara intelektual tetapi sangat gagal total ketika berbicara masalah sikap dan perilaku, apalagi untuk menuju suatu akhlakul karimah. Sulit sekali gitu. Kita itu kan hidup kan kayak pakai kontrak, nggak tahu setelah saya ngomong di sini, saya setelah sampai rumah meninggal kan nggak tahu. Begitu juga semuanya yang ada di sini. Ketika saya berbicara kontrak, maka lakukan yang terbaik di mana panjenengan tugas pokok fungsi itu dilaksanakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan bahwa SMP 1 Kedung ini berdiri itu kan tahun 80, berarti sudah 36 tahun. Jadi saya sekolah dulu itu pertama kali ada di SD Dongos yang sekarang jadi UPT di Kora. Gurunya guru pocokan kabeh, ono guru ke SD semuanya, dari sekolah dasar semua, itu gak guru sesuai dengan kompetensi. Kita coba kelakar sama teman-teman yang ada di reuni waktu itu. Kita diajar guru-guru yang tidak sebagai profesi, sebagai guru SMP aja, teman-teman, insya Allah amanah barokah yung tafa'ubihi, ilmu yang bermanfaat itu akhirnya tercetak menjadi anak-anak bangsa yang seperti yang saya sebutkan tadi. Saya yakin, kami meminta, kami memohon, kami menghimbau pada jajaran yang ada di SMP 1 Kedung, saya minta tolong, panjenengan sudah bekerja dengan kompetensi dasar dan kompetensi bidang masing-masing. Saya minta tolong, dengan kompetensi keahlian yang jenengan miliki, jenengan tidak boleh kalah mencetak output dan outcome dari SMP Kedung harus lebih bagus daripada angkatan saya. Siap ya Pak Joko? Insya Allah. Siap ya Pak Guru semua? Pak Gurunya nggak ada yang menjawab. Siap ya? Siap ya Buyum. Jadi nanti wali murid yang ada di sini saya minta tolong, ataupun yang akan datang itu saya minta tolong, tadi Pak Guru sama Pak Kepala Sekolah sudah siap untuk mencetak anak-anak yang ada di SMP Kedung mempunyai kecerdasan intelektual dan spiritual. Jadi kacara bodone iki yo pinter ilmune, yo apik sikap lan perilakunya, akhlaknya apik gitu. Dan ini mudah-mudahan terwujud. Cita-cita itu kan yang bagus. Jadi harapan kami ke sana. Jadi panjenengan kalau punya anak-anak nanti kan sudah percaya juga untuk masuk SMP 1 Kedung, ya? Percaya nggak sama SMP 1 Kedung? Loh kok sing jawab ibu Etok yang pakai seragam itu? Percaya nggak? Loh kok menang sebelah sini? Percaya nggak? Loh jawabnya tengah ora. Percaya nggak? Terima kasih, dipesol kudune. Jadi ini saya minta tolong. Ini aku nek ngomong ini ora sebagai camat, saya ngomong gini sebagai saya alumni SMP 1 Kedung, gitu. Nanti sebagai komite biar ngomong sama Pak Muhammad, gitu. Pak Muhammad itu dia alumni SMP 1 Kedung, gitu. Jadi jangan jenengan tidak percaya sama SMP 1 Kedung. Tak ketang ya SMP ini yang jelek ini ki. Tapi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Lah nek ngerti SMP ini elek ya jenengan tulung lah jenengan bantu gitu. Supaya nek SMP ini apik kepiye kan begitu. Saya tidak menuntut pungutan, tapi kami minta panjenengan itu memberikan sumbangan sukarela. Itu diperbolehkan. Di Permendikbud diperbolehkan, tapi mau ojo nerak kelar ya ojo dipeso, ojo digawe surat harus memberi bantuan sekian dalam waktu sekian, itu tidak boleh. Pidana itu. Kemudian yang keempat, saya minta tolong, ini esensi dasar. Terkadang kita mengabaikan bahwa murid kencing berdiri, guru kencing berdiri. Kenapa Pak? Oh, murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Apa murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Tak balik wae. Saya sampaikan, ketika saya menjabarkan kata-kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari, tolong. Di Hari Pendidikan Nasional kemarin saya sampaikan. Di Sarasehan Pendidikan pun saya sampaikan. Tolong, saya minta tolong. Siswa ini jangan jadikan korban disiplin. Sekali lagi saya minta tolong, siswa putrane jenengan, anak saya tahun ini mau masuk SMP 1 Kedung lagi, tak kontrak. Saya ngomong sama Pak Joko.
Pak, anak saya yang kelas 6 nanti ini mau masuk SMP 1 Kedung lagi. Anak saya semuanya di sini karena saya juga dari sini juga. Gitu. Saya minta tolong, nek gurune keri yo dihukum, muridé keri yo dihukum. Cara ngukumnya pun tentunya berbeda. Lah nek saiki muridé keri wong dihukum, lah gurune doi ora ngerti. Ya ini saya minta Pak Joko laporkan aja ke PTK. Wong aku tahu jadi kabit PTK. Saya pernah jadi kabit disiplin PNS di PKD juga. Itu kan benernya ra adil, dolim iku jenenge. Itu. Betul? Betul. Pak gurunya pada sama bu gurunya pada menteleng aku. Setan kayak gitu. Kita di era kayak gini perlu ada semacam keterbukaan. Guru dengan sertifikasi kita tuntut seberapa besar apa yang kamu lakukan di dalam pekerjaanmu. Kemudian ini baru ditanamkan guru-guru honorer, yang guru honorer yang mana? Ini baru diperjuangkan teman-teman honorer panjenengan yang ada di Jakarta, bagaimana guru honorer itu mendapatkan gaji minimal 2 juta. Ini tadi baru saya upload. Kebetulan saya itu termasuk pembina guru PTT se-Kabupaten Jepara, di luar kedinasan saya, karena saya juga sebagai LSM. Sama tuh LSM gila nih wong, rapopo anggar yang gue bener. Gitu aja. Ini kami sampaikan. Teman-teman yang jadi guru GTT jangan pesimis. Orang jadi PNS rak popo, tapi peningkatan kesejahteraan harus kita kembangkan. Karena dengan gaji hanya 200.000 untuk guru SD, guru PAUD 150.000, nyewoi anak wong, orang anak dhewe, ini kan kasihan juga. Ini saya minta tolong, iki engko sing metu kok SMP Kedung ya mesti kok ya harus jadi guru PAUD berang. Mestinya ono sing koyo gitu. Ya ini saya minta tolong. Kenyataannya seperti itu. Jadi saya minta tolong jangan pesimis untuk guru-guru GTT. Ini mari kita perjuangkan bersama-sama, kita orasikan, kita buat konsep strategi yang baik, kita sampaikan dengan akhlakul karimah, tidak dengan su'ul adab. Insya Allah orang-orang yang ada di dalam pengambilan keputusan mudah-mudahan mendapatkan taufik hidayah untuk memikirkan guru-guru GTT yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang di belakang itu kayaknya di guru GTT ya. Itu sudah pernah GTT sekarang jadi PNS. Biasanya guru GTT yang jadi PNS itu biasanya tampilannya berbeda. Waktu angel diatur dunan. Itu penyakitnya gitu. Sudah menjadi dari SD, dari TK sampai SMA, SMK, wis ngono kabeh. Itu sudah menjadi rumusan. Tapi ya ora kabeh lah ono sing ora. Tapi akeh sing Pas durung dadi PNS iku entek inji Pak, inji. Tapi wis bareng dadi PNS, ora butoi lah sing mecat ora kowe kok gitu. Betul apa betul? Itu. Ya wong salah ya aku dadi camat Kedung, aku tahu dadi kabid di Depora, pernah jadi kabid di PKD, wis muter-muter aku. Ini Pak Munawarto ini senior saya ini. Kabid pemberdayaan perikanan yang ada di Selutkan. Ini saya sampaikan, kalau saya ngomong apa adanya, apalagi saya sebagai orang Jepara asli. Saya lahir besar dan mencari makan di Jepara. Jangan sampai Jepara ini akan dijadikan korban oleh siapapun. Jangan sampai Jepara ini dijadikan ajang untuk mencari makan, setelah itu ninggal ampasnya di Jepara. Ya, ini tanggung jawab orang-orang jenengan sebagai orang-orang lokal. Ojo gampang diapusi, gitu aja. Seperti itu. Saya selaku camat Kedung, selaku ketua pelayan masyarakat Kecamatan Kedung, selaku ketua Jongos yang ada di Kecamatan Kedung, saya minta tolong dengan hormat lagi sangat, tolong mari kita mencoba mengusung bersama-sama piye carane APBD Pro Rakyat itu bagaimana. Harus kita usung bersama. Jadi APBD itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan orang per orang, bukan untuk kepentingan pihak ketiga, tapi adalah kepentingan semuanya. Bagaimana itu memang kita rasakan, jalan yang rusak, air-air saluran sungai yang buntet dan lain sebagainya. SMP Kedung sing banjir terus nek rendeng. Sekarang sudah enggak? Masih. Ya memang karena dulu itu kan sawah, Pak. Kalau sawah ini sawah, lah iku nek diunggahke pol semono sekolah kelemening kan begitu. Ini memang dulunya sawah, ini saya ingat tahun 80 ini sawah memang. Tapi enggak apa-apa lah, daripada yang sekolah di pinggir kali kan malah repot. Ini sudah disyukuri aja gitu aja. Jadi kami minta tolong, kalau SMP 1 Kedung mau meningkatkan sarana prasarana, saya selaku ketua Jongos Kedung siap untuk memberikan rekomendasi. Ini sudah banyak dari MTS, Sanawiyah, Alia, tolong, tapi tolong sesuaikan dengan aturan. Ojo tidak sesuai aturan. Kalau tidak sesuai aturan, hati-hati, mulutmu harimaumu. Kalau tidak sesuai aturan, maka
peradilan pidana akan menemukan panjenengan dalam suatu persoalan. Hati-hati betul. Nah, sekolahnya memang kalau perlu RKB ya RKB, kalau perlu rehab ya rehab, kalau perlu laborat ya disampaikan aja gitu. Insya Allah jaluk tanda tangan saya keramo tak ini sepanjang untuk kebaikan gitu aja. Yang terakhir saya sampaikan aplaus, ini kasihan mbaknya, Mbak Yum, ini kepanasan Mbak Yum yang sebelah sini ini, tolong agak dimajukan sana, kasihan wis dikon ngomong malah dipanasno malah seniku itu aja, maju ke sana aja, kasihan nanti kok malah semaput malah jenengan repot. Saya sampaikan apresiasi yang luar biasa ketika saya tadi sampaikan sama Pak Joko, Pak, tahun kemarin itu saya acara muwada'ah begini di beberapa tempat, ada dari Datuk Singaraja, Darul Hikmah, kemudian beberapa sekolah-sekolah itu. Saya temukan di Darul Hikmah pada waktu itu ada 3 bahasa yang disampaikan. Dan kenapa saya bilang Darul Hikmah? Ya kebetulan memang saya itu keturunan keluarga Darul Hikmah, itu bahasa saya dari sana. Pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia, gitu. Kemudian saya kritik, lah kenapa kok wong Jawa lali Jawa niku nggak pakai bahasa Jawa? Kromo Inggil. Di sini terjawab akhirnya. Oh di sini pakai kromo Inggil gitu. Saya bilang sama Pak Joko, Pak aku kok nggak paham maksudnya kok tak bilang gitu. Saya tuh sampai midengat kayak gini loh. Oh yes. Ya dan saya melihat protokol yang membawakan bahasa Jawa tadi cukup bagus. Saya pikir intonasinya juga bagus, cara menyampaikan wong Jawa ora lali Jawa ini tadi sudah bagus. Terima kasih untuk guru bahasa Jawanya yang bisa menghidupkan bagaimana bahasa Jawa menjadi tuan rumah di Jawa Tengah sendiri. Terima kasih banyak. Pada waktu tahun 2000 berapa, anak saya 2010 atau berapa saya di sini saya sampaikan, kami harapkan Mbok Tulung di dalam kelas itu pada 1 jam atau berapa ada Jawa Day, pakai bahasa Jawa, Jawa Day. Jadi 1 hari pakai bahasa Jawa tapi berapa jam, karena sekarang anak itu kan komunikasi menerangkan nganggo basa Jawa ya kangelan juga sih. Berapa jam semuanya pakai bahasa Jawa semua, apa separuh hari atau bagaimana. Ini salah satu menguring-uring kearifan lokal seperti itu. Jadi bagus untuk yang pakai bahasa Jawa tadi, juga protokol yang lainnya tadi juga bagus semua. Minta maaf, saya ini agak memaksa untuk jadwal acaranya, saya minta di depan karena habis ini saya langsung ke Ittihadul Muslimin. Setelah Ittihadul Muslimin saya harus ada acara lain lagi yang terkait dengan kedinasan saya, sehingga Pak saya minta tolong, saya minta di depan, tapi saya nggak bisa ngikuti acara anak-anak, tapi saya yakin SMP Kedung right or wrong is my country. Elek Bu Ape SMP Kedung itu adalah negara saya, dan saya yakin hasilnya akan bagus sepanjang dididik oleh orang-orang yang tulus dan ikhlas untuk mendidik anak bangsa. Ya, akhirnya saya selaku Camat Kedung, selaku Ketua Pelayan Masyarakat Kedung, karena saya sebagai hamba Allah maka saya posisikan sebagai jongos panjenengan. Saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaannya kepada SMP Kedung, atas kepercayaannya kepada SMP 1 Kedung selaku camat. Saya sampaikan terima kasih. Untuk yang dari kecamatan lain, tolong lanjutkan, jangan ragukan bahwa SMP Kedung insya Allah akan mencetak kader bangsa yang insya Allah amanah, berbakti pada orang tua, berbakti pada agama, dan berbakti kepada bangsa dan negara. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang tiba saatnya kita dengarkan suara hati dari perwakilan siswa kelas 9 yang akan meninggalkan sekolah ini. Kepada Syafa Uma Es Salafi, waktu dan tempat kami persilahkan.